Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam bil ulumi wal hikam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat untuk pribadi khatib maupun jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga sama-sama kita bisa mengikuti rangkaian aktivitas sholat Jumat pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan mengisahkan sebuah kisah salah seorang sahabat Nabi yang dijuluki Hakimu Hazihil Ummah, yang artinya orang bijaksananya umat ini. Nama lengkap beliau adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Ansari al-Khazraji, atau umat Islam lebih mengenal beliau, lebih populer dengan sebutan Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda adalah termasuk sahabat dari kalangan kaum Ansor. Beliau adalah orang yang terakhir masuk Islam. Walaupun terakhir masuk Islam, justru Abu Darda ini menjadi sosok yang terkenal, yang paling berilmu, faqih atau ahli fikih, dan banyak hikmah dalam ucapannya. Awalnya Abu Darda ini adalah penyembah berhala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau melalui perantara temannya yang bernama Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah. Pada suatu ketika, Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah ini datang memasuki rumahnya Abu Darda. Waktu itu Abu Darda masih menyembah berhala. Mereka berdua tiba-tiba datang dan masuk ke rumah Abu Darda tanpa sepengetahuan Abu Darda. Tanpa basa-basi, Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah ini langsung menghancurkan berhala yang disembah oleh Abu Darda setiap hari di rumahnya. Setelah pulang, Abu Darda sangat kaget. Lalu ia pungut remukan berhala itu seraya menggerutu penuh kekecewaan. Lalu Abu Darda berkata, "Aduh, ada apa dengan kalian ini?" Dia berbicara kepada berhala itu. "Mengapa tidak kalian melawan? Mengapa tidak kalian bela diri kalian sehingga kalian dihancurkan?" Semenjak itu Abu Darda menjadi berpikir, kemudian dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Darda masuk Islam. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat 17.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya ada 4 keutamaan dari sahabat Abu Darda ini. Yang pertama, Abu Darda ini mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Sa'ad Al-Haisami dan At-Tabrani bahwa sahabat Abu Darda pernah berkata, "Dahulu aku adalah seorang pebisnis hebat sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi. Setelah Nabi diutus dan aku masuk Islam, maka aku putuskan untuk tetap berbisnis dan banyak beribadah. Namun ternyata keduanya tidak bisa menyatu, maka aku pun memilih untuk beribadah dan meninggalkan bisnis." Luar biasa. Abu Darda seorang pebisnis ulung, tapi ternyata ketika dibersamai atau dibarengkan keduanya antara pebisnis dan beribadah, ternyata Abu Darda lebih memilih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi sikap sahabat Abu Darda ini ketika beliau melihat aktivitas bisnis ternyata mengganggu ibadahnya, dan ia tidak mampu untuk mengumpulkan 2 aktivitas itu dalam dirinya. Ia pun memilih yang lebih utama, yaitu beribadah. Al-Imam Az-Zahabi berkata, siapa di antara manusia yang mampu mengumpulkan di antara 2 urusan, yakni bisnis dan ibadah, maka hendaklah dia lakukan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pebisnis, ahli ibadah dan ahli ilmu. Demikian halnya Abdurrahman bin Auf. Namun apabila ia tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan keduanya, maka ibadah lebih berhak untuk diutamakan. Tentunya jamaah sekalian, ini merupakan sebuah pilihan di mana kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Nampaknya yang dipilih Abu Darda memilih beribadah karena dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alahu Allahu likulli syai'in qadara." Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepada rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, keutamaan Abu Darda adalah kuat dalam beribadah. Pernah dikisahkan ada seorang sahabat dari Abu Darda ini masuk ke rumahnya Abu Darda. Ini setelah masuk Islam. Namanya adalah Salman Al-Farisi. Suatu ketika Salman Al-Farisi memasuki rumah Abu Darda dan menjumpai istri Abu Darda. Terlihat istri Abu Darda ini terlihat sangat lusuh. Pakaiannya juga terlihat sangat kumal, sangat tidak enak untuk dipandang. Maka Salman Al-Farisi ini bertanya kepada istrinya Abu Darda, "Wahai Ummu Abu Darda, ada apa gerangan dengan engkau sehingga kamu terlihat sangat lemah sekali dan tidak terurus?" Kemudian istrinya Abu Darda menjawab, "Wahai sahabat suamiku Salman Al-Farisi, ketahuilah bahwa temanmu itu sekarang sudah meninggalkan dunia. Dia lebih mengutamakan akhirat," maksudnya. Ketika itu datanglah Abu Darda pulang, bertemulah dengan Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi ini menawarkan membuat makanan untuk Abu Darda. "Wahai Abu Darda, aku sudah membuat makanan, mari kita santap bersama." Apa jawab Abu Darda? "Wahai sahabatku, aku tidak makan, aku sedang puasa." Kemudian dibujuk lagi oleh Salman Al-Farisi, "Ayolah sahabatku, kita makan bersama." Akhirnya karena dibujuk, Abu Darda mau dan akhirnya mereka makan bersama. Ketika malam hari tiba, Abu Darda mulai berdiri untuk qiyamul lail. Setelah sholat isya, dia tidak tidur lagi, dia langsung ingin melaksanakan sholat sunnah. Kemudian sahabatnya Salman berkata, "Tidurlah." Kemudian akhirnya dia tidur, Abu Darda ini. Kemudian dia bangun lagi untuk melaksanakan sholat. Sama Salman dilarang lagi, "Wahai sahabatku Abu Darda, tidurlah." Dan akhirnya Abu Darda tertidur. Kemudian saat malam sudah memasuki sepertiganya, Salman pun membangunkan Abu Darda dan berkata, "Sekarang tibalah waktu sholat." Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda,
Sesungguhnya Rabbmu punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak, dan berikanlah masing-masing akan haknya. Selanjutnya peristiwa itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau berkata, Salman telah benar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, riwayat di atas menunjukkan betapa semangat dan kuatnya Abu Darda dalam menjalankan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun demikian, ketika kita melaksanakan ibadah, tentunya kita harus memperhatikan atau mengikuti sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau berlebih-lebihan atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka tentunya ibadah kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Abu Darda ini adalah ahli ilmu. Sahabat Abu Darda termasuk sahabat Nabi yang memiliki ilmu yang sangat luas. Banyak di antara manusia yang harus berdesak-desakan untuk bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari Abu Darda, bagaikan orang yang mendatangi pintu-pintu istana. Diceritakan oleh Abdullah bin Sa'id, aku melihat Abu Darda masuk ke Masjid Nabawi dan diikuti oleh banyak kerumunan manusia layaknya seorang raja yang diikuti oleh banyak manusia. Di antara mereka adalah orang ingin bertanya tentang ilmu faraid atau ilmu waris, bertanya tentang ilmu hisab, bertanya tentang ilmu syair, bertanya hadis Nabi dan perkara-perkara agama lainnya. Yang keempat, keutamaan dari sahabat Abu Darda ini adalah beliau adalah penghafal Al-Quran di masa Nabi. Abu Darda adalah salah satu dari 4 orang sahabat yang menjadi hafiz Quran di masa Nabi Muhammad SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, saat Rasulullah SAW wafat, Al-Quran itu tidak dihafal kecuali oleh 4 orang, yaitu Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Abu Darda adalah seorang hafiz yang bijaksana. Ia termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran dan menjadi sumber bagi pembaca di Damaskus pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ia memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu dan amal daripada sahabat yang lainnya. Selama hidupnya, Abu Darda mengajarkan kepada umat apa yang ia pelajari dari Rasulullah SAW. Ia adalah guru yang selalu dinanti-nanti oleh muridnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekiranya kita bisa mengambil teladan hikmah dari kisah Abu Darda ini untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wallahu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.